wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimni ilman afqahu bihi wa mirqa man la yatawarzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaab rahmatik wa ansur 'alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Motivasi pertama yaitu tentang riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislul riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman jaa'a maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pengertian riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tambahan, ziyadah, berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sementara menurut istilah riba adalah pengertian surat Al-Baqarah halaman 175. Dan macam-macam riba itu ada riba fadl, riba nasi, riba roti, dan riba yad. Dan supaya kita gampang untuk memahami materi tentang al-hajar, as-salam, dan riba, kita akan melihat video tentang tiga waktu itu. Suatu hal juga dan kualitas tertentu meskipun pemberian kegiatan. Sedangkan keterangan yang disampaikan sesuai dengan yang disepakati. Istilah katanya dengan masalah adalah akad sah jual itu bisa sendiri. Pada dasarnya tapi di wilayah tertentu ada yang namanya jadi kesalahan di sini dijelaskan membolehkan adanya jual beli tapi ada akad salam. Akad salam itu ada syarat-syaratnya. Apa itu yang saya sebutkan? Seperti saya mau memesan sebuah meja. Meja sebuah meja satu kelas. Sebuah meja ukurannya satu kelas, ukurannya harus bulat. Dan kemudian saya tanya, dengan berapa kelas? Kira-kira harganya 1 juta. Apa saya harus bayar CP? Itu
kedua adalah menjadi utang bertanggungan kedua. Di sini penggugat dan lain-lain yang melakukan adalah kedua. Yang ketiga, dalam kesadaran tepat pada waktunya. Contoh saya di sini memesan pada tanggal 27 Januari sebelumnya. Dan janjiannya tanggal 1 Februari 2021 kerjanya akan rampung dari pekerjaan. Maka sebelum tanggal 1 Februari maka kerjanya sudah bisa diserahkan, sudah jadi apapun. Yang selanjutnya barang harus jelas ukuran sifat dan barangnya harus secara terperinci. Sekarang seperti biasanya ya. Pertama buat kelompok, 3 kelompok, dihitung 1, 2, 3 seperti biasa. 1, 2. Mbak kok film. Ayo yang 1 di sebelah kiri saya, 2 di tengah, 3 di kanan saya. Yang kelompok 1 itu membahas akad salam, yang kelompok 2 membahas al-hajar, terus yang kelompok 3 membahas bab riba. Ayo, terus biasa. Terus kemarin dimulai dari pengertian salah dan ketemu di rumah. Sedangkan inilah salam adalah kontrak seperti adalah barang kedua dan kualitas tertentu dengan pembayaran melakukan buka. Bukan penyerahan barang merupakan bagian dari supaya dapat disepakati. Pada dasarnya dalam merupakan mengenturalikan dari transaksi jual beli barang abstrak atau barang makhluk yang dilarang oleh syariat. Namun transaksi ini dilegalkan karena menjadi transaksi yang sangat dibutuhkan. Jadi yang mendasari legalitas asas salam adalah firman Allah SWT. Dari orang-orang yang beriman atau tidak tahu dengan amalan tidak secara benar yang merupakan yang dilakukan menjalankan manusianya. Quran dan Al-Baqarah di surah ayat 292. Rukun salam Al-Bidai adalah meliputi muslim atau pemberian atau pemesanan, dan muslim al-kilai atau penjualan atau menyedia barang. Dua, diserah terimakan di majelis akad sebelum masa kiamat berakhir. 3. Urul, selain balidat harus diserah terimakan di majelis akad. Serah terima juga harus dilakukan secara tunai dan tidak boleh dilakukan di jalan lagi atau pengajar. Atau di pihak Muslim nilai cara-cara Muslim ada 4. Muslim harus berupa barang yang bisa diidentifikasi melalui kerendahannya. Ya, penjelasan dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ada, saya. Mana Neng? Silakan. Salamnya salam. Assalamualaikum.
Drakal. Umayis itu apa? Umayis itu nama tahu yang anak kecil. Kece kece. Selanjutnya, silakan. Sampai harus buka barang yang tidak laku adanya. Seumpama ini barang ini tidak laku. Orang-orang yang kejadian menyebabkan barang itu langka sih. Berarti zaman dulu. Barang ini tidak langka. Moro-moro enek bencana atau suatu kejadian yang menyebabkan barang itu tidak suci. Kalau saya toko, ya berarti yang nggak memenuhi syarat kan? Saya mau bertanya. Ya, jangan memenuhi rukun. Syarat tiga. Syarat tiga. Jadi tidak bisa. Saya mau bertanya. Nggak tahu masih. Ya, sudah lanjut. Saya contoh dari barang abstrak. Abstrak utaknya. Abstrak nggak jelas. Nggak jelas. Contohnya lukisan jin. Ya kayak judul. Kayak bunyi angin. Air jelas. Angin. Geometrik. Matahari. Kayak Tantangan kunci nggak jelas. Sudah cukup apa belum? Maksimal soalnya maksimal tiga ya kan? Del krungu lho kok kene. Maksud dari akidah itu meliputi pembeli atau pemesan. Ada pembelinya, saksinya. Ada pembelinya. Saya. Oh, akidah ini ada prosesnya. Saya. Saya mau enak loh soalnya sampai Bani, ayo bergambar. Anu dulu ayo yang bertanya Bani. Saya loh. Gue loh judulnya saya satu. Kok saya? Siji. Satu berga. Barang penjual atau penyedia barangnya kayak saya jualin jenenge bisa kayak nama lain penjual saya wis nek soal penjual sudahnya oh sekian ya, terima kasih atas pertanyaan dari kalian, semoga bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan meneruskan tentang al-hajru. Al-hajru berasal dari al-hijran atau hajra. Secara bahasa yaitu terlarang dan juga halal haram. Sedangkan menurut istilah atau syarak, al-hajru ialah kesudahan seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya. Dari al-hajru atau mahjur dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Artinya apa yang juga orang yang melakukan itu adalah orang yang dia sendiri tidak mampu maka adalah walinya melakukan
sendiri kan? Serahkan kepada orang yang berkuasa serta mereka yang akan kekuasaan yang ditentukan Allah sebagai Allah baiklah mereka budaya dan pakaian dari hasil kata itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik dan An-Nisa ada beberapa hal yang berat dan sebutan ada jadi di antaranya adalah sebagai berikut. A. Al-Ajru atau maju dilakukan guna menjaga hak orang lain seperti pencegahan terhadap satu orang yang berhutangnya lebih banyak daripada hartanya. Orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak yang berhutang. Dua orang yang sakit parah dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak keluarganya. Tiga atau orang tua dilarang mengajarkan hartanya guna menjaga hak. Hadeu Mas. Kayak gitu Om. Meme. Asafia, orang yang baik. Orang yang pelit atau orang yang sakit parah. Orang yang menggadaikan barang. Orang muda seperti memiliki wanita Pegatan. Pegatan. Berarti kalau ini Malik menurunkan ke anaknya makan orang lagi Mati yo. Daruat tok wong-wongi. Nah, juga bareng-bareng bambu. Human rights kan. Nida, kalau human. Kadang teman itu seperti anjing. Cukup. Syarat-syarat Al-Hajr. Nin senyum Nin. Ya. Apa Islam? Syaratnya ya.
Islam, penting ra Katolik. Punya hutang. Tidak anak kecil. Kudu duwe utang emang nih. Saya. Hutang ya. Mei. Makan ke lo Mei, minta parane lo Mei. Tak apa pun. Tak Mencegahnya seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal tertentu. Jelaskan apa itu yang dimaksud karena adanya hal tertentu. Al-hajaru itu tercegahnya seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu. Hal-hal tertentunya itu kayak misalnya tadi orang itu tuh dilarang mengelola harta itu karena hal tertentunya itu kalau misalnya dia menggunakan harta yang banyak maka akan memberatkan anak-anak keturunannya nanti saat dia sudah meninggal yang menanggungkan jadi bapak anaknya tadi. Ya, cukup. Ya, Mau terima kasih. soalnya Bang. Apa maksudnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tuh? Aja mana tuh? Riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tambahan, ziyadah, berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sementara menurut Islam, ibadah pengambilan kembali baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. 2. Dasar hukum riba. Dasar hukum melakukan riba adalah haram menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Ini Kok pengen Kevin? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna riba la yaquluna illa kama yaqulu alladziina kafaru Itu minumnya ini. Allah bilangin aku gak salah doa. Kalau Lo rasa dari kamera. Orang-orang yang mana riba tidak dapat dihukumi melainkan seperti dirinya orang yang Ya, memakan cacah ya. kegiatan karena gila. Ya demikian itu karena mereka Seperti semacam. bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah mengharamkan jual beli. Kak, dapat peringatan. Kak, ya Allah Kak. Astagfirullah. Ninda ini tuh. KPP sadar. Udah. Ini loh. Di post loh, Mas. Meminjamkan sesuatu dengan atau tambahan dari orang yang meminjam. Riba ya, yaitu riba yang terjadi pada jual beli secara tunai karena adanya pembayaran. Oke, jadi sudah ada yang bertanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Bu Tiwi, saya. Bu Galo. Saya. Sebutkan kata-kata riba dan bela contohnya. Modelmu.
Jangan korupsi. Karena menambah-nambahkan yang tidak. Ya wah. Ya. Setan kalau kan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jelas ini. Ya Allah jelas loh ya Allah. Gimana? Keluar seumpama ada penggantinya kan bayarnya kan tetap tapi kiloannya berkurang. Itu bagaimana? Ya, iyalah. Tanganmu ini loh tapak suci. Hebi gak diantemi Caza loh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.